Perkenalkan, nama saya Divani. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Islam, terkhusus pada dinasti Abbasiyah. Kenapa saya memilih dinasti Abbasiyah? Karena dinasti Abbasiyah berhasil melahirkan tokoh-tokoh muslim yang luar biasa dengan pemikiran-pemikirannya. Sebelumnya aku mau tanya sama kalian tahu nggak sih bahwa ada beberapa penemuan dari ilmuwan muslim yang dijadikan rujukan dan juga pijakan dalam perkembangan sains modern dan juga disiplin ilmu lain, bahkan masih digunakan sampai saat ini. Seperti teori aljabar karya Al-Khwarizmi dalam bidang matematika. Dalam bidang kimia ada proses destilasi, kristalisasi, dan juga filtrasi karya dari Jabir Ibnu Hayyan. Pada bidang kedokteran, Ibnu Sina menulis buku berjudul Al-Qanun fi At-Tibb yang terus dipelajari sebagai buku teks kedokteran baik di Eropa maupun di dunia Islam sampai periode modern awal. Dan semua ilmuwan itu lahir pada dinasti Abbasiyah, tidak hanya berkembang pada ilmu sains saja. Ilmuwan pada dinasti Abbasiyah juga luar biasa pada perkembangan ilmu agama yang dibuktikan dengan lahirnya 4 imam mazhab pada zaman itu. Pada bidang ilmu fikih, yang pertama adalah Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, dan juga ada Imam Syafi'i. Pada keilmuan hadis, lahirlah 2 imam yang meriwayatkan banyak hadis. Yang pertama ada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kok bisa ya dalam satu masa dinasti Abbasiyah memunculkan banyak tokoh-tokoh besar dengan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa? Maka pada video kali ini kita akan membahasnya. Dalam sejarah Islam, dinasti Abbasiyah adalah dinasti terkemuka yang berkuasa kurang lebih 508 tahun. Dalam masa penguasaan tersebut, dinasti Abbasiyah berhasil membawa peradaban Islam mencapai puncak keemasan dan kejayaannya sehingga Islam menjadi pusat kiblat pengetahuan. Ternyata hal tersebut tak terlepaskan dari ide-ide cemerlang dan juga kebijakan dari Khalifah dinasti Abbasiyah pada saat itu. Salah satunya ada Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan. Maka kira-kira kebijakan apa aja sih yang dilakukan oleh khalifah tersebut sehingga dinasti Abbasiyah berhasil melahirkan tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh hingga saat ini? Yang pertama adalah penerjemahan buku secara besar-besaran dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Khususnya adalah bahasa Yunani dan juga bahasa Persia yang sebelumnya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah membangun perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Perpustakaan ini juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak intelek-intelek muslim dan juga menyimpan buku-buku asing. Yang ketiga adalah mendirikan lembaga pendidikan untuk meratakan pendidikan di saat itu dan juga membangun lembaga kesusastraan untuk penerjemahan. Ada observatorium untuk meneliti dalam bidang astronomi dan sebagainya. Dengan adanya kebijakan yang luar biasa dari para khalifah mengantarkan perkembangan ilmu pengetahuan mencapai masa puncaknya dan melahirkan berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Pada sains ada ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu matematika. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus bangga dan kita harus berjuang untuk berdedikasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton video saya. Goodbye.